wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ketiga ini. Very well today. Alhamdulillah. Jadi kan sekarang saya akan melakukan supervisi di kelas yang akan Ibu apa Ibu sudah siap? Siap. Sebelumnya itu saya ingin menanyakan kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu nanti ketika akan mengajar di kelas? Tujuan pembelajaran saya nanti yang disampaikan kepada anak-anak adalah siswa bisa memahami apa itu biografi secara detail, secara totalitas, dan mereka bisa mengaplikasikan dengan cara membuat satu buah biografi peserta didik untuk memahami dan membuat sebuah biografi. Jadi nanti di tujuan belajar adalah siswa nanti mampu memahami kemudian membuat biografi itu maksudnya ini secara umum atau gimana? Khususkan Secara umum sih. secara umum ya. Nah kira-kira di sini area pengembangan yang tidak dicapai pada siswa adalah apa? Ya. Yang diharapkan dari tujuan pembelajaran itu yang diharapkan nanti ke siswa apa? Siswa bisa membuat sebuah teks biografi secara teratur, Bisa ya. jadi itu berarti Bisa dapat membuat sebuah teks biografi secara terstruktur. biografi secara Oke, itu saja. Ya, dengan lampu bagus. Nah, ini Kemudian ada yang lain. dan siswa bisa menyampaikannya. Kita didik bisa menyampaikan sebuah biografi kepada orang lain dengan bahasa yang bagus, Biografi kepada orang lain. dengan bahasa yang bagus. Nah, strategi apa aja yang udah Ibu persiap? Strategi apa aja yang udah Ibu persiapkan untuk pembelajaran ini? Apa aja yang Ibu persiapkan? Membuat kerja kelompok, Oke, membuat kerja kelompok. menyiapkan slide PowerPoint supaya anak lebih tertarik. Menyiapkan strategi. Memberikan SPK dalam pembelajaran, melakukan dan memberi motivasi yang berupa cerita-cerita tentang suatu tokoh. Berarti kita sudah siap melaksanakan supervisi kelas ya. Terima kasih Bu Ija. Sekarang kita akan ke kelas untuk melaksanakan supervisi di kelas. Semangat Bu Ija. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning guys. Okay, good morning. Hello, good morning. Morning, yeah. Okay, it's still morning. So now let me check you first. What date is today? 20? 24? Okay. Yes, what date? Yeah. Okay, so guys, let me check you first. Okay, Alifa, where are you? Okay, Alifa Rizna. Yes, okay, Khairun Nisa. Yes, Haya.
Okay, Hilmi. Okay, Khairun Nisa. Khairun Nisa, Khalijah. Guys, let's start our class today by saying Bismillah. Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. And today we are going to tell about someone else. Yeah. Okay, but before that, I would like to ask you some questions. One question, okay? Okay, who are a public figure? Do you know? Do you know what I mean? Sorry, Chika? B.J. Habibie. Okay, anyone who knows Al? Maudy Ayunda. And one more, please. Sophia, please. Please mention one public figure. Do you know? Chika said B.J. Habibie. Haya, yeah. Haya said B.J. Habibie. They said Siti Sarah Munira said Maudy Ayunda. Okay, and Safia Rafiq, please one more. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, thank you so much. Yeah. Okay, and guys, I'm really sure you are really well known about them. B.J. Habibie, who is he? Yes, B.J. Habibie is our third president. Yeah, Indonesia president. Maudy Ayunda, who is he? Actress, Indonesian actress, yeah. And who is Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sofia Rafiq. Yes, the best human in this world, yeah. And absolutely, he is our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, guys. Now, why I ask you about them? Because we want to tell about yeah, you can say it biography or biography, yeah. Okay. Now, before we are going to the what do you know about biography? Chika or Tiara? Chika, okay, please, Chika. What do you know about biography? Okay, a story about life. Okay, anyone else? Please give your opinion. Okay, Chika said biography is someone's story life, yeah? Okay, any else? Please raise your hand and then speak up. Hello, come on, guys. Alifa, what do you know about biography, Alifa? Okay, story life. Okay, what else? Yeah? About someone's past life story. Okay, I see that. Yeah, thank you, Zia, Chika, and any one of you. Now, let's go on our discussion. Yeah, like I've said to you all, we want to discuss about biography. I have some slides, so please pay attention to this slide. Yeah, definition, characteristic, genetic structure, language features, types and function of biography, and the last one we want to discuss about example. Yeah. And let's go on the first one. Okay, now, anyone who want to read this one firstly, please? What is biography? Yeah, okay. You can read it by yourself, yeah, slowly. Okay. Biographical writing is about someone else's life. Like what have you said before, yeah? Like what Chika said just now. It's about a real person, but written by someone else. So it means someone of you want to write or to narrate someone's story. So it's called biography. And the second one, a biography highlight the key event that have happened in their life. Yeah? Sometimes talking about their childhood, not only childhood, but about the achievement, about their characteristic, yeah, and etc. Okay, and the last one, a biography can be written about someone who is died or alive. So both of them is
Boleh. Okay, biography is the detailed description or account of personal life. Ya, it's the whole of personal life. Ya, semua cerita hidupnya kita rangkum dalam biografi. Okay, next. Biography is life story of a person. Might not imagine about someone's story. Ya, it forbidden. But you should write it reality. Secara fakta. Non-fiction mean reality. Ya. Okay, next. The last one. Usually biographies are about historical figures. Ya. But sometimes they are also about people still living. Ya. Oke, jadi mix ya dalam bahasa Indonesia. Yang sudah meninggal, sudah wafat, sudah nggak ada, public figure. Nah ya, yang sering ditulis adalah public figure. Apa public figure? Khairun Nisa. Public figure apa? Yes, orang-orang ya, tokoh umum ya, tokoh masyarakat yang lebih sering dikenal. Oke. So the writer is calling biographer. So if you want to write a biography, you call biographer ya. Okay, next. Nah, it's the characteristic of biography. You can read it by yourself and you might ask me if you didn't understand one of them. Please read it carefully and you might ask me about this one. Silakan dibaca. Okay. Done or not? Okay, so let me discuss it to you all. The first one is not written by subject, yeah? Because you are not a writer, but you are write another story's life. Okay? Do you understand me? Paham nak ya? Okay, next. It's always written in the third person, orang ketiga, ya. Dia biasanya pakainya pronoun. Do you know pronoun? Ya, pakai her, his, him, ya, their, itu yang paling banyak ya. Makanya namanya orang ketiga. Okay, next. It's based on langsung Olia ya. Langsung sambung ya. Okay guys. So let's go to the next one. Ya.
Terkenalnya Sofian kan? Yang suami aslinya ini. Yeah, no, the first husband is Teuku Ibrahim Langan, and the second one is Teuku Umar. Mana Teuku Umar proposed to marry her ini Teuku Umar, Pak ya. Jadi beliau bisa berperang dengan diajari oleh Teuku Umar. Pahlawan. Ya. Jawab sampai lima-limanya. Oke, finish. This group, finish or not? Ya, oke. This group, done. Halo Sofia, finish. By explaining at all. Do you know what I mean? Okay, are you from this? Stand up. First, I'm going to explain it carefully and then briefly. Hello guys, another group please look at them. Okay, please sit in. Salam mengira. Please give us 5 questions. And the first is, when was Cut Nyak Dien awarded the title of Indonesia's national heroine? It is at 2nd May 1964 Yeah. by the Indonesian government. Yes, Yeah? by the Indonesian government. Okay. Now, tell your classmate about Cut Nyak Dien's mother and parents. her parents are from the aristocratic family. So she is her childhood was in that family. So she is a rich family and an public figure at that time. And then the third question is, what education did she receive when she was young? Yes. In this book, they told that she was educated by a religion and household matters. Yeah. Next. And- The next one. The fourth is, who is Teuku Ibrahim Langan? He is her first husband before he married Teuku Umar. Before he married the second one. Okay. Next, the last one. Last is we from Cut Nyak Dien's story. Keep spirit in every situation. Okay, thank you so much, Siti, Sarah, Munira, and your friends. Yeah. Now I would like to invite one more group. Yeah. So we have the class. Yeah. Please. And what have you done in the group? Maya, Chika. And Zia, who will be the speaker? Haya, okay, Haya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will tell a story about Cut Nyak Dien. When was Cut Nyak Dien? When was Cut Nyak Dien awarded the title of Indonesian national heroine?
She was awarded the title of Indonesia Yeah, hero. National Hero on 2 May 16 1964. Yeah. 1964. Yes, okay. And now, please tell us about Cik Yadi's parents. Bye-bye. Please. Chudya's father is Teguh Nantasartia, was member of the ruling Lam. Aristocratic class 9 medium. Yeah. Okay, and about her mother? And her mother was also from Aristocrat. aristocrat. Okay. And now, what education did she receive when she was young? She was educated in religion and Household natures. Okay. And next one, who was Cik Ibrahim Lamna? the first husband. Husband of Cik Yadi. What lesson can you learn from Cik Yadi's story? We can to be like her, to be brave, To be a brave girl, a brave woman, yeah. To be fighting. Yeah. Okay, thank you so much, group 2. Yeah. Now, hello guys. Let me give you some feedback. Yeah. When was Cik Yadi awarded Indonesian National Hero? It's on 2nd May 1964. Yeah. And about her parents. Yeah. Cik Yadi is come from aristocrat family. Yeah. A rich family like what Siti Sarahudin said. Yeah. And that what education did she receive when she was young? Cik Yadi is stayed on religious and household school. Yeah. And then next, who was the Cik Ibrahim Lamka? He is the first husband of Cik Yadi. Yeah. And what lesson can we learn from Cik Yadi's story? It's about a brave woman, yeah, motivate woman, and etc. Okay, guys. Now, yeah, after we have learned a lot of topic about biography, do you have some question before we close the class? Any questions so far? No? Okay. If not, let me say thank you very much for you all, yeah, in finishing this topic, yeah, and I hope you can learn more better for the next week and the next time. Now, let me ask you one question, yeah. What do you feel after you learn about biography? Tell me, please. What do you feel after you learn about biography? Okay, Mat, quickly help me. I know about how to Okay, good. She knows how to write a biography. Yeah, and then Nafisa, what do you feel after you learn biography? Oh yeah, do you feel happy or not? Yeah. Do you enjoy it or not? Yeah. Okay. I hope one time, yeah, sometime you can read a nice biography about some figure, yeah. Okay. Thank you very much for today. Let's close our class. Bagaimana kafaratul majlis? Okay. Now, I forget something, yeah. We will go to the next chapter for the next one, yeah. So prepare yourself. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Miss Wija hari ini? Alhamdulillah sehat, gembira.
Lagi senang atau ada masalah? Insya Allah harus selalu senang kan? Iya, betul sekali. Baiklah, hari ini kita berjumpa lagi ya Bu ya. Kemarin setelah kita minggu yang lalu kita supervisi di kelas, hari ini saya akan merefleksikan beberapa pertanyaan tentang perasaan Ibu kemarin ketika melaksanakan PBM. Baiklah, sekilas saya juga ingin mengetahui kembali kemarin tentang tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di dalam kelas. Oke. Baik, jadi kemarin itu topik saya itu tentang biografi. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama ada siswa atau peserta didik bisa mengidentifikasi apa itu biografi, dan yang kedua siswa bisa mengetahui atau mengenali biografi secara keseluruhan, secara detail, dan yang ketiga siswa bisa membuat sebuah biografi yang baik, yang teratur sesuai kaidah-nya, dan yang terakhir siswa bisa menentukan fungsi-fungsi dari biografi itu sendiri. Ya, baiklah. Nah, dari kemarin dari tujuan pembelajaran Ibu kemarin ketika melaksanakan PBM, apakah semua tujuan pembelajaran Ibu itu sudah tercapai? Salah satunya ada tercapai. Itu yang pertama, siswa bisa kenal bisa mereka ketahui apa itu biografi secara detail. Lalu yang kedua, siswa bisa mengetahui ya. Yang terakhir yang siswa belum berhasil membuat secara keseluruhan gitu. Belum berhasil ya, betul. Nah, kira-kira dari permasalahan itu apa yang ingin Ibu tingkatkan, yang ingin Ibu kembangkan lagi? Berarti saya harus lebih banyak mengenalkan contoh-contoh biografi dari public figure, dan mereka harus mulai pelan-pelan untuk membuat dari satu paragraf ke paragraf selanjutnya. Itu saya rasa mencoba dulu, siswanya harus coba dulu. Apakah ketika pembelajaran Ibu ada merasakan siswa, karena kan ini Ibu pelajaran bahasa Inggris ya, mungkin apa ada terhalang dengan kosakatanya, seperti itu? Betul. Itu jelas Bu ya. Salah satu kendala dalam bahasa asing yaitu siswa harus mentranslate dulu. Jadi kalau mereka banyak hafal vocab, insya Allah mereka bisa. Dan ini kejadiannya kan di kelas 1 kemarin, karena mereka masih kelas pertama mungkin, jadi masih banyak vocab yang masih yang rendah-rendah vocab yang mereka tahu, masih vocab biasa begitu, bahasa sehari-hari. Nah, kalau ke dalam biografi itu kan butuh vocabulary yang agak levelnya tinggi sedikit. Mungkin dari situ mereka terkendala, dan mereka terkendala waktu bisa jadi ya juga Bu ya. Itu aja Bu Ira. Kemudian dari kendala itu, dari kendala-kendala yang sudah Ibu ungkapkan, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya, atau apa strategi yang akan Ibu kembangkan lagi ke depannya? Baik, kalau saya rasa sih solusi untuk menanganinya itu yang pertama, saya nanti harus minta siswa untuk membaca beberapa contoh biografi lagi. Dari situ mereka coba buatkan draft dulu, buatkan draft atau outline untuk biografi itu seperti apa. Dari situ kita minta mereka memilih salah satu public figure atau sosok. Nah, nanti mereka mungkin akan mencoba buat dalam bentuk kelompok dulu sama-sama, jadi saling memberi argumen, saling kerjasama. Baru dari situ mungkin kemudian mereka akan mencoba membuat biografi secara sendiri-sendiri begitu. Kemudian kira-kira menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah maksimal atau belum? Belum sih Bu ya. Belum maksimal, dan insya Allah akan saya maksimalkan lagi dengan banyak memberi contoh-contoh, memberikan hal-hal yang menarik kayaknya, karena kan anak SMA sukanya menarik gitu ya. Contohnya itu seperti apa? Contoh ya, kemarin di pelaksanaannya ada yang kurang. Iya. Jadi contoh kemarin yang saya bawa itu kebetulan sosok Barack Obama. Jadi mereka tertarik sama sosoknya, tapi mungkin mereka masih kurang familiar. Anak kelas 1 yang saya ini mungkin tahu sosok Obama itu cuma sebagai presiden Amerika yang keberapa begitu.
Nah, ketika saya tanya sosok Indonesia yang lebih viral, yang lebih familiar, mereka lebih tertarik dan lebih banyak. Kayaknya Bu ya, ini saya ini sebentar ya, mereka lebih tertarik dan lebih bisa lagi nanti buat biografi seandainya mungkin sosok yang mereka gambarkan itu sosok yang mereka kenali lebih dekat. Contoh yang lagi viral, selebgram, artis begitu. Ya. Itu Bu. Kemudian ini kan tadi ada tujuan yang nggak tercapai salah satunya. Iya. Kira-kira itu rencana Ibu ke depan bagaimana? Yang harus tuntaskan dulu tujuan pembelajaran yang belum tercapai itu. Nah, berarti kalau saya nanti dikasih kesempatan untuk mengulang lagi, otomatis saya kejar ya tujuan pembelajaran yang belum tercapai itu. Karena tadi yang terakhir kan yang belum tercapai itu membuat sebuah biografi yang baik. Kira-kira ide apa saja yang akan Ibu inikan? Kalau yang terpikir sekarang sih, saya akan ajak anak-anak untuk kerja kelompok dulu Bu. Jadi nanti saya akan minta satu kelompok buat satu paragraf aja dulu, karena kan biografi itu terbentuk dengan struktur yang baik, terstruktur begitu kan. Jadi mungkin per kelompok kan saya minta misalnya kelompok pertama buatkan yang orientationnya dulu, yang paragraf pertama sebagai pengenalannya dulu. Nah, kelompok selanjutnya mengikuti begitu. Nah, nanti setelah itu kemudian mereka presentasi, baru setelah itu coba saya minta mereka untuk buatkan satu secara keseluruhan Per siswa, masing-masing siswa. Iya. Berarti setelah kerja kelompok nanti di kuisnya baru buat bisa. masing-masing siswa ya. Pada saat pengerjaan kelompok ini, ada nggak Ibu memikirkan, maksudnya kan gaya belajar siswa itu kan beragam. Ada nggak misalnya ketika pembagian kelompok Ibu memikirkan ke situ? Ada Bu Eva ya, sempat terpikir dengan gaya-gaya atau karakter siswa juga ya. Cuman belum terjalankan juga ya. Jadi salah satu caranya mungkin dengan apa ya? Nanti saya minta siswa untuk misal yang mengkolaborasi, misalnya si siswa A gaya belajarnya mungkin dengan mendengar begitu kan, dengan audio. Nanti saya akan coba bawa mungkin media audio untuk dia dengarkan begitu ya. Nanti di lain waktu kalau sempat ini ya, saya akan bawa coba sebuah video sekaligus yang mungkin di situ kan bisa merangkup dua gaya sekalian kan, audio sama visual begitu. Nah, sedangkan untuk siswa yang modelnya suka membaca, berarti bisa dengan kita bawa langsung kertas dari profil yang saya nampakkan di video itu langsung. Gitu. Jadi komitmen Ibu ke depan nanti terhadap pembelajaran yang biografi ini bagaimana? Komitmennya berarti saya harus lebih giat lagi, harus lebih bagus lagi dalam merancang pembelajaran, lebih menarik, lalu persiapannya harus totalitas, bawa media ajar yang bagus, baik itu gambar atau video ya, lalu buat teknik, saya usahakan teknik atau metode mengajar yang semaksimal mungkin ketika kembali mengajar tentang biografi itu. Berarti lebih banyak video-videonya ya, pembelajaran dulu ya. Media ya. Kemudian berarti rencana Ibu ke depannya itu lebih banyak lagi membuat video-video pembelajaran seperti itu. Kemarin waktu pembelajaran Ibu juga sempat melaksanakan ice breaking. Oh iya. Ya. Ada kemudian ice breaking. Ice breaking dan lebih banyak tanya jawab sih Bu. Ya, timbang balik antara saya dengan siswa.
berarti baiklah Miss Wija, ini sekarang Ibu akan mengisi lembar rencana pengembangan diri ya. Berarti berdasarkan hasil dari bincang-bincang kita tadi. Nah, tadi kan ada permasalahannya kalau misalnya persepsinya kurang dari yang Ibu katakan ketika di kelas. Nah, berarti nanti di sini Ibu bisa mengisi aktivitas pengembangannya berarti bagian mana? Contohnya persepsi Ya, gitu ya, ya. persepsinya kurang. Berarti nanti di sini Ibu kemudian tujuan yang hendak dicapai apa dari persepsi itu? Karena misal kan udah memberikan persepsi, ya tujuan yang hendak dicapai itu apa sebenarnya dari situ? Coba Ibu isi sekarang. Kalau yang ukuran keberhasilan berarti seperti apa? Tingkat kemampuan siswa terhadap persepsi itu, karena kan kalau dari persepsi kita kan membangun siswa dulu, mengajak siswa untuk mengetahui apa yang akan kita bahas sebenarnya. Ini bagian pendukung ini gimana? Pendukung ke media Bu ya, media waktunya nanti bisa berapa dalam saat untuk persepsi itu berapa menit yang dibutuhkan seperti itu. Baik. Saya mulai sekarang ya. Ya, boleh Bu, silakan diisi. Baiklah, jadi apa yang dapat Ibu simpulkan dari selama pembelajaran kemarin yang dapat Ibu simpulkan? Oke. Kesimpulannya setelah saya melakukan PBM yang kemarin di supervisi, berarti saya merasa masih kurang maksimal begitu ya. Dimulai dari yang pertama, saya seharusnya kemarin itu mempersiapkan sebuah video di bagian persepsi saya rasa ya, dan itu sudah terfikir sebenarnya tapi belum terjalankan begitu ya. Kalau yang kedua, dalam proses inti belajar itu saya lebih banyak memberikan waktu untuk siswa memahami ya, jadi jangan kebanyakan ngomong saya, jangan sayanya yang terlalu banyak ngomong ya, walaupun ini bahasa Inggris. Jadi saya merasa anak-anak jangan-jangan nggak tahu nih, padahal mungkin mereka bisa mencerna sendiri, menganalisis sendiri. Lalu yang kedua, ice breakingnya itu kemarin cuman nyanyi. Saya rasa nanti bisa diganti dengan ya ice breaking yang lain. Kalau anak SMA itu kan sukanya kayaknya lebih ke game ya, ke game yang atraktif. Lalu kemudian nanti kedepannya saya akan membuat cara mereka kerja kelompok itu di kelas dengan cara yang harus menyesuaikan lah mungkin ya, antara cara belajar si A dengan cara belajar si B begitu. Lalu yang terakhir, kemarin saya lupa menyampaikan pembelajaran ke depannya ya, jadi itu nanti akan saya perbaiki di depannya begitu Bu Ira. Baiklah, terima kasih atas maksudnya bincang-bincang kita hari ini tentang kemarin. Semoga nanti ke depan kita sama-sama bisa memperbaikinya, kesalahan kita menjadi lebih baik, sehingga pendidikan juga lebih berpihak kepada siswa. Dan terima kasih atas waktunya Miss Wija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.